kasih Tuhan. Haleluya, kemegahan Raja dalam kemuliaan. Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Mendengar suaranya, besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku.
ajaib, Tuhanku besar, Allahku besar, amin. Allahku, haleluya, nyanyikan besar, Allahku selamanya, selamanya besar dan ajaib, haleluya, Tuhanku, haleluya, katakan besar, besar, Allahku besar, nyanyikan besar, Allahku selamanya besar dan ajaib, selamanya, selamanya besar dan ajaib, selamanya, selamanya besar dan ajaib, Tuhanku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kita besar, saudaraku, amin. Tuhan kita ajaib. Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan nyanyikan pujian ini, sebab pujian yang kita nyanyikan adalah firman yang hidup. Ku tahu Allah turut bekerja. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan
setianya, puji Yesus setia untuk selamanya, untuk selamanya. Kasih setianya, puji Yesus setia untuk selamanya, untuk selamanya. Kasih setianya, puji Yesus setia. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Kasih setianya tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Bukan karena usaha kita ada di sini. Semua karena kemurahan Tuhan. Kasih setianya yang berlaku dalam kita. Amin. Haleluya. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karyamu di jalanku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Haleluya. Semua karena kasih-Mu. Amin. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu, nyatalah karya-Mu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami bisa ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena pemberian-Mu dan anugerah-Mu yang melindungi kami, yang menjagai kami. Kami ada dalam naungan kerajaan Allah yang mencintai kami. Terima kasih Bapa. Dan kami mau bersandar kepada firman-Mu, mendasarkan hidup kami kepada firman-Mu. Sebab firman-Mu berisi janji yang pasti. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Firman-Mu katakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan
Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi di dalam Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, saya sangat percaya bahwa kemurahan Tuhan masih terjadi dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara mungkin di rumah untuk kita bangkit berdiri, untuk kita mengikrarkan sebagai pelaku firman Tuhan. Dalam hitungan ketiga kita ucapkan ikrar ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ikrar pelaku firman. Dengan membuka hati kepada Tuhan Yesus, saya bersedia sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dipenuhi dan dibentuk oleh firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, memberi respon dan deklarasi firman Tuhan. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, saya dari tempat ini ingin mengucapkan rasa terima kasih saya sebesar-besarnya buat dukungan, baik doa, baik hal material yang sudah Bapak Ibu berikan kepada saya. Itu lebih dari ekspektasi yang bisa saya bayangkan. Saya cuma bisa berkata bahwa kiranya Tuhan Yesus yang membalas setiap kebaikan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberi baik itu kelimpahan, baik itu sukacita kepada Bapak Ibu Saudara. Sekilas saya mau beri kesaksian bahwa saat ibu saya sakit, banyak jemaat Tuhan tempat ini yang selalu berdoa. Saat ibu saya mengalami satu pergumulan, jemaat-jemaat Tuhan ini berdoa dan saya berterima kasih. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan juga dari tempat ini bahwa ibu saya mengalami setelah pasca operasi, beliau harus menjalani yang namanya kemoterapi. Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa ada efek-efek dari kemoterapi itu sendiri. Tetapi ibu saya tidak mampu secara tubuh, secara fisik tidak mampu. Dan ketika saya datang ke Jakarta, memang tujuan saya ingin menjenguk, ingin melihat, ingin berkunjung ke rumah, dan saya juga ingin memberi dorongan kepada ibu saya. Hari Sabtu keadaan ibu saya baik-baik saja, tapi menjelang hari Senin, Selasa, Rabu, dan puncaknya itu Rabu malam, beliau mengalami satu kesakitan yang luar biasa. Dan saat itu juga kami bawa, saya dan kakak-kakak saya bawa ke Rumah Sakit Gatot Subroto. Dan Bapak Ibu Saudara, sampai di sana kurang lebih sekitar jam 6:30, karena kita bawa jam 6 lebih sedikit. Dan sampai di sana beliau dirawat di ruang UGD. Dan ketika kurang lebih sekitar jam 9 kami dipanggil, saya dan kakak saya, kita kumpul di sana semua, anak-anaknya dipanggil ke sana. Dan Bapak Saudara, dari pihak rumah sakit mengatakan bahwa umur ibu saya sudah tidak panjang lagi, dan ada satu kesempatan, yaitu menggunakan ventilator atau perbantuan nafas bantuan menggunakan ventilator. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita rembukan bareng-bareng, kakak saya keluar, terus oke, kita beriman, kita pakai ventilator. Dan ketika kakak saya masuk kembali, dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, dan ternyata ventilator itu tidak baik, dalam artian dokter sendiri tidak menyarankan untuk ibu saya menggunakan ventilator itu, sebab ventilator itu hampir semuanya itu semua bekas dari orang-orang yang terdampak COVID-19. Yang ditakutkan oleh dokter adalah virus itu menyerang ibu saya, virus itu nanti menular kepada ibu saya. Dan kakak saya keluar lagi, kita ambil lagi, saling bertanya apa yang harus kita lakukan. Dan kita sepakat Bapak Saudara bahwa
kita tidak menggunakan ventilator sebab kita juga enggak mau bahwa ibu kami mengalami sakit yang berikutnya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah mengambil keputusan bahwa oke, akhirnya kami terima apapun yang dialami ibu kami. Jadi dokter juga menunggu, kalau oke berarti salah satu pihak keluarga harus tanda tangan. Dan Bapak Ibu Saudara, ketahuilah selama itu kita bingung, selama itu kita bergumul, selama itu juga kita seperti nggak tahu harus apa gitu. Dan saat kita saling tunjuk siapa yang tanda tangan, siapa yang tangan, dan tiba-tiba adik saya di dalam itu dia keluar, dia menyatakan bahwa ibu saya sudah tiada. Dan satu hal bahwa dalam hidup saya menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kenapa Tuhan Yesus baik? Sebab dari kita nggak ada yang tanda tangan. Berarti ibu saya sudah ambil keputusan bahwa anak-anaknya jangan menanggung semuanya ini. Dan akhirnya ibu saya dikuburkan dengan damai, dengan baik-baik saja. Segala apa yang menjadi sakit penyakitnya, apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan sudah ambil. Dan saya sangat percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu yang bisa saya sampaikan sekilas tentang ibu saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Dan berikutnya saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari Kamis Bapak Gembala kontak saya, beliau bertanya, Thomas, apakah kamu bisa bagiin di hari Minggu? Saya bilang saya bisa, Om. Tapi Bapak Saudara ketahui, kadangkali saya sebagai manusia, saya enggak tahu apa yang saya harus mau bagikan. Saya enggak tahu apa yang mau saya sampaikan. Dan saya sharing sama istri saya bilang sangat sederhana. Dia bilang, ikutin apa yang Om Feni sering bagikan, yaitu biarkan Tuhan yang membagikan. Biar isi hati Tuhan, biar kerinduan Tuhan saja yang Tuhan sendiri mau sampaikan kepada jemaat. Dan dari situ saya berdoa, dan ada satu judul yang saya angkat, yaitu Masih Ada Tuhan. Bapak Saudara, saya beri judul perikop pada minggu ini adalah Masih Ada Tuhan. Seringkali kita mendengar bahwa ada orang-orang, ada saudara-saudara kita, saat kita mengalami satu kesusahan, saat kita mengalami satu pergumulan, biasanya ada teman-teman kita, tenang, masih ada saya. Tenang, saya masih bisa bantu. Dan saat itu juga kayak ada kekuatan yang baru, Bapak Ibu Saudara. Ada suatu kekuatan ekstra yang mengalir bahwa ada harapan yang baru. Begitupun yang saya mau sampaikan bahwa masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kenalilah Tuhan yang benar. Bapak Saudara, saya enggak tahu berapa lama kita menjadi Kristen, berapa lama kita ke gereja, berapa lama kita beribadah kepada Tuhan. Tapi satu hal, pertanyaan saya hari ini adalah, apakah kita sudah mengenal Tuhan yang benar-benar Tuhan, atau kita hanya sekedar dari kata orang, atau kita hanya tahu bahwa Tuhan orang Kristen adalah Tuhan yang ajaib tanpa kita sendiri mengalami suatu hubungan yang intim, hubungan yang baru, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di dalam Ibrani 13 ayat 5 bilang seperti ini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan kita adalah Tuhan yang mencukupkan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang ada hanya adalah kita yang meninggalkan Tuhan. Yang ada adalah kita yang berpaling daripada Tuhan. Kita menjauh daripada Tuhan. Di kitab Ibrani dengan jelas bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kenalilah siapa Tuhan kita. Bila mana Bapak Ibu Saudara hanya datang ke gereja, mulai hari ini mari berketetapan, kita mau mengenal Tuhan lagi. Canangkan dalam pikiran kita bahwa Dia Allah yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Dia Allah yang selalu ada dalam kehidupan kita. Yang berikutnya adalah, apakah ada ajaran lain
yang Tuhannya sendiri datang ke dalam dunia ini untuk memperkenalkan dirinya. Dia tanpa perantara, Bapak Ibu Saudara, dia tanpa ajudan, dia tanpa malaikat untuk memperkenalkan dirinya, tapi dia punya inisiatif sendiri untuk memperkenalkan bahwa akulah Tuhan. Dan dia mencontohkan apa yang dia lakukan di bumi ini. Dia mendemonstrasikan setiap kuasa-kuasanya yang kita bisa lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, yang kita bisa baca dan kita bisa renungkan bahwa Tuhan Yesus adalah dia Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita. Dia juga Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita. Dan tujuannya apa, Bapak Ibu Saudara? Tujuannya adalah supaya umatnya mengenal. Saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara dan saya lebih lagi mengenal bahwa Tuhan yang kita sembah, dia pernah ada dalam dunia ini. Kurang lebih 3,5 tahun dia melayani dan dia melakukan apa yang harus kita lakukan. Dia memperkenalkan, dia mencontohkan apa yang harus kita harapkan dalam kehidupannya. Bapak Saudara, kenalilah Tuhan kita. Yang berikutnya, yang kedua adalah, Bapak Saudara, ingat akan pertolongan Tuhan. Kalau saya melihat bangsa Israel, kalau kita membaca bangsa Israel, saya nggak tahu apakah ada bangsa di luar dari bangsa Israel yang sejarahnya itu secara valid ditulis di dalam Alkitab. Bahkan sejarahnya itu benar-benar pasti. Apa Bapak Ibu Saudara? Kita baca kitab Keluaran, di mana ketika bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, itu tercatat semua. Dan sampai hari ini, bangsa Israel masih mengingat bahwa pertolongan Tuhan kepada kakek nenek buyutnya itu terjadi, di mana Tuhan nyata dalam kehidupan mereka saat mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan kepada menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Diceritakan di mana siang hari Tuhan memberikan tiang awan, di mana malam hari Tuhan memberikan tiang api. Artinya apa? Artinya penyertaan Tuhan atas bangsa itu sangat besar. Oleh sebab itu bangsa Israel selalu mengingat akan setiap kebaikan Tuhan. Dan bila mana hal sebaliknya saya pertanyakan, apakah Bapak Ibu Saudara mengingat setiap kebaikan Tuhan? Apakah kita bisa menghitung setiap kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita? Atau kita sudah lupa berapa banyak dari Tuhan yang sudah dilimpahkan, yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, berapa banyak doa, pergumulan yang sudah Tuhan jawab. Saya sangat yakin jari kita tidak cukup untuk menghitung setiap kebaikan Tuhan. Jari kita tidak pernah cukup menghitung setiap kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu sebaliknya, apakah dengan satu permohonan doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, terus kita bilang Tuhan tidak ada? Apakah adil dengan satu doa yang kita panjatkan ke hadirat Tuhan, yang kita memohon kepada Tuhan, terus kita tidak mendapat jawaban apa yang kita mau, kita bilang bahwa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak ada? Bapak Ibu Saudara, Tuhan ada, dan Dia ada dalam kehidupan kita, Dia ada di sekeliling kita, Dia ada dalam rumah tangga kita, Dia ada dalam pekerjaan usaha kita, Dia ada sebab Dia Allah yang maha ada. Bapak Ibu Saudara, ketika ibu saya sakit, hari Senin, hari Selasa saya di rumah menjagai, dan saya melihat bahwa beliau benar-benar sakit, dan saya berdoa, saya bilang Tuhan tolong jamah, Tuhan tolong angkat sakit penyakit ibu saya, Tuhan tolong bebaskan. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya dapat adalah saya tidak melihat mukjizat, saya tidak melihat perkara-perkara besar. Terkadang kita sebagai manusia ingin memaksakan apa yang menjadi kehendak kita. Terkadang kita sebagai manusia ingin memaksakan apa yang menjadi mau kita. Saya diberkati bahwa dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudara, pikiran kita terbatas.
sangat-sangat dangkal. Pikiran kita tuh nggak sebanding dengan apa yang Tuhan pikirkan, dengan apa yang Tuhan rancangkan. Dan saya bersyukur bahwa ada hal-hal yang Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang Tuhan ingatkan kembali bahwa saya harus lebih lagi giat, saya harus lebih lagi dekat dengan Tuhan. Saya harus lebih lagi bergaul dengan Tuhan. Kalau saya ceritakan pengalaman selama saya hidup, selama saya tinggal dengan ibu saya, Bapak Ibu Saudara, saya diberkati oleh beliau. Beliau lahir dari keluarga bukan seperti kita, maksudnya di luar dari Kristen, dan beliau diajak oleh kakak iparnya yang mana itu bude saya ikut KKR, dan saat itu bapak saya itu suka keluar malam, dan di KKR itu dikatakan kalau suami kamu suka keluar malam doakan kakinya, bilang berdoa, Tuhan tolong suami saya untuk tidak keluar lagi. Dan ketika ibu saya mendengar itu, karena dia Kristen baru pada saat itu, dia melakukan tepat seperti apa yang dia dengar saat KKR. Setiap malam bapak saya pulang didoakan. Dan ada suatu perubahan terjadi. Dan mulai saat itu ibu saya lebih cinta Tuhan lagi. Dan saya selalu ingat kami berlima anak laki-laki semua. Ketika hari Minggu ibadah mulai jam 7:30 dan ibu kami itu mulai dari 6:30 dia sudah gedor-gedor pintu kami, pintu kamarnya. Dia menaruh prioritas ibadah yang utama. Kalau anaknya enggak bangun, dia gedor-gedor sampai bangun. Itu buat anak-anaknya. Bagaimana buat suaminya? Bagaimana buat bapak saya? Bapak saya itu suka banget tinju, Bapak Ibu Saudara. Nah, masalahnya tinju itu selalu ada di hari Minggu. Nah, hari Minggu itu bertepatan dengan ibadah. Nah, bapak saya datang ibadah, tapi belum selesai ibadah, bapak saya selalu pulang. Dan saya tahu sendiri, saya lihat sendiri, dan saat pulang ibu saya marahin bapak saya. Ibu saya bilang seperti ini, Pak, jangan pulang sebelum doa berkat. Hal yang sederhana. Dan mulai dari itu, bapak saya tidak pulang-pulang lagi. Dalam artian dia menyelesaikan ibadahnya sampai selesai, sampai doa berkat. Banyak hal yang bisa saya ceritakan tentang kebaikan, tentang anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan saya. Apakah Tuhan kita jahat sehingga dia tidak mau menolong kita dan ingin membinasakan kita? Bapak Saudara, kita tahu kejadian Sodom dan Gomora. Ketika Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, Tuhan bilang kepada Lot dan keluarganya, jangan menoleh ke belakang. Artinya adalah Tuhan sebenarnya sedih untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Oleh karena itu jangan ada manusia pun melihat kesedihan Tuhan. Dan ketika istri Lot menoleh ke belakang, apa yang terjadi? Dia jadi tiang garam. Dalam artian Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat. Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan tutup mata. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak tutup telinga akan setiap doa kita, akan setiap pergumulan kita. Dia Tuhan yang selalu melihat dan dia Tuhan yang selalu mendengar setiap apa yang menjadi pergumulan kita. Kalau itu yang keluar dari hati kita saat ini, saya cuma katakan, apakah cambukannya, apakah siksaannya, apakah penyalipannya, itu tidak cukup membayar apa yang menjadi pertanyaan kita. Kalau Tuhan jahat, kenapa dia mau disalib? Kalau Tuhan kita jahat, kenapa dia mau disiksa? Kalau Tuhan kita jahat, harusnya dia meninggalkan kita. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia mau menanggung semuanya itu dengan menggantikan kita. Harusnya kita tidak diselamatkan. Harusnya kita kepada api kekekalan. Tapi kita menerima anugerahnya. Kita memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur saya dibangun oleh jemaat tempat ini. Jemaat yang saling menguatkan satu sama lain.
jemaat yang saling mendukung satu sama lain. Mari kita pererat lagi, saling mendoakan satu sama lain. Mari kita bangun lagi. Melalui apa? Melalui pengenalan akan Tuhan. Pengenalan Tuhan melalui apa? Melalui ibadah yang benar. Bila mana Bapak Ibu Saudara datang di hari Minggu dan pulang dengan begitu saja, saya cuma mau berkata, mari perbaiki lagi. Hal yang sedang saya belajar hari-hari ini adalah saya mau stop lagi untuk berdoa dengan lafalan-lafalan yang seringkali saya ucapkan. Hari-hari ini saya lagi belajar bahwa saya mau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Seperti di doa pagi hari Sabtu, saya sampaikan bahwa kenapa seorang Raja Daud bisa menikmati pelataran Tuhan. Bayangkan, dia baru menikmati pelataran Tuhan, belum masuk ke dalamnya, dibanding 1000 hari tempat lain. Karena Daud mengalami suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Saat dia berkata-kata, saya sangat yakin itu bukan lafalan dia. Itu adalah hubungan dia dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sudah berapa banyak kita berdoa? Sudah berapa ratus kita berdoa kepada Tuhan? Mari lakukan dengan sungguh-sungguh. Sudah berapa kali kita beribadah kepada Tuhan? Bila mana kita cuma datang, cuma duduk, cuma menikmati. Mari kita nyatakan bahwa itu tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Sekarang saatnya untuk kita melakukan ibadah yang benar. Sekarang waktunya untuk kita melakukan ibadah yang sejati, yang benar-benar memuliakan nama Tuhan. Ibadah melalui apa? Bisa melalui firman Tuhan. Bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ibadah melalui apa? Melalui doa. Dengan doa kita bisa terhubung dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, akhir kata, saya mau sampaikan bahwa apakah masalah yang kita alami tidak ada jalan keluarnya, sehingga kita sudah bosan, kita sudah capek, sampai ada niat untuk kita meninggalkan Tuhan, sampai kita merasa bahwa saya sudah capek melayani Tuhan. Saya cuma sampaikan dari tempat ini, dari mimbar, bahwa masih ada Tuhan, masih ada kuasa Tuhan, masih ada mukjizat yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, dalam manusia daging kami ada satu kecenderungan untuk membuat kami selalu negatif. Ampuni kami Tuhan, kami tidak lagi mau hidup secara daging. Kami kuburkan bersama-sama dengan Kristus, dan mulai hari ini kami mau hidup di dalam roh. Kami mau selalu memberi arti positif dalam segala sesuatu yang kami jumpai, sekalipun secara manusia kami tidak melihat jalan, sekalipun secara manusia kami tidak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan. Tetapi kami percaya Tuhan baik, Tuhan ajaib, Tuhan menghendaki hidup kami naik dan tidak turun. Tuhan menghendaki kami menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menghendaki hidup kami penuh harapan. Terima kasih banyak Tuhan. Jamalah setiap anak-anak-Mu, biar kami tidak kalah dengan kelemahan kami, tetapi kami kuat karena Roh Kudus menyertai kami setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Sampai hari ini Tuhan masih turut bekerja sama di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Terjadilah di dalam nama Yesus. Akhir hidupku semakin positif, di akhir hidupku semakin ilahi, di akhir hidupku semakin mengalami kerajaan Allah turun atas hidupku. Semakin hari hidupku menjadi garam, semakin hari hidupku menjadi terang. Terjadilah itu di dalam nama Yesus. Tuhan bisa memakai anak-anak-Mu untuk melayani Engkau, untuk hidup bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini. Jika ada di antara mereka yang lemah, yang sakit, Tuhan menyembuhkan engkau.
terjadilah di dalam nama Yesus. Oleh bilur Tuhan, jika engkau dalam pergumulan, jika engkau dalam tantangan, Tuhan sedang bekerja di dalam hidupmu untuk mengubah engkau, untuk mengalami hal yang sebaliknya, membuat engkau berkemenangan, membuat engkau menjadi hebat, membuat engkau menjadi terang dunia. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mau hidup dengan iman, keyakinan bahwa Tuhan selalu bekerja di dalam hidupku. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan, amin. Amin. Kita akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Haleluya. Sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak bergerak, kau kekuatan dan perlindungan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang hebat, yang selalu menyertai kami, yang selalu bekerja mengubahkan dalam hidup kami, menolong kami, menyertai kami. Terima kasih banyak Tuhan. Sekalipun kami mengalami hal-hal yang tidak kami inginkan, namun Tuhan, Engkau selalu bekerja untuk mengubahkan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus, jemaat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Berkatilah mereka, keluarga mereka, suami, istri, anak-anak mereka dan seisi rumah mereka. Tuhan memberkati dengan kesehatan, Tuhan memberkati dengan kesembuhan, Tuhan memberkati dengan umur panjang, Tuhan memberkati dengan hikmat pengertian, Tuhan memberkati yang sekolah, yang kuliah, Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, kebutuhannya sehari-hari. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan, persembahan syukur mereka, persembahan persepuluhan mereka, persembahan khusus mereka. Tuhan memberkati, tidak ada seorang pun yang kekurangan, karena burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kami, umat yang Engkau panggil sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekarang pulanglah. Terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara malam ini sampai Tuhan datang kembali. Semua yang percaya katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, selamat pulang, Tuhan memberkati saudara-saudara semua.